bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih anugerah kemurahan Tuhan, sehingga kita semua bisa berjumpa lagi dalam Sapa Senja sore hari ini. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema orang yang dapat dipercaya. Kita akan baca di dalam kitab Nehemia pasal 7 ayat 1 dan 2. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Nehemia baru saja selesai membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah roboh. Dia mengajak seluruh bangsa Israel untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan pekerjaan ini sudah selesai, dan di ayat kedua dikatakan Nehemia menyerahkan pengawasan atas Yerusalem itu kepada Hanani saudaranya dan kepada Hananya panglima benteng, karena ini alasannya, ia seorang yang dapat dipercaya. Nah, kita mempelajari seorang yang dapat dipercaya itu seperti apa. Dikatakan di sini, yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Jadi yang pertama, orang yang dapat dipercaya itu orang yang takut akan Allah. Jadi bukan takut kepada manusia. Kalau kita takut kepada manusia, di depan orang kita akan bersikap baik, bersikap sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ketika tidak ada orang, bisa kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan, ada orang, tidak ada orang, karena dia tahu mata Tuhan selalu mengawasi dan melihat, dia selalu akan hidup benar. Kemudian yang kedua, orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sesuai dengan apa yang diajarkan, dikatakan dalam firman Tuhan, seperti itulah hidupnya. Kemudian yang ketiga, orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang berintegritas. Almarhum Bapak Gembala pernah mengajarkan, integritas itu adalah apa yang ada di pikiran kita, sama dengan apa yang kita katakan, sama dengan apa yang ada di hati kita, dan sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi semuanya sama. Yang di pikiran, dibicarakan, di hati, dan dilakukan semuanya sama. Bukan orang yang di mulut mengatakan A, tapi yang dilakukan adalah B. Karena firman Allah mengajar kepada kita, katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Jadi kita melakukan sesuai dengan perkataan kita. Sekarang kita akan melihat apa kata Paulus tentang orang yang dapat dipercaya. Kita buka di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Di Sapa Senja yang lalu, saya ada sharing tentang sebaiknya kita dikenal sebagai pengikut Kristus. Kemudian di sini, Paulus menulis bahwa dia dikenal sebagai hamba Kristus. Demikian hendaknya kita ini dipandang orang sebagai hamba Kristus yang dapat dipercaya. Ya, jadi kita yang sudah melayani terlebih lagi, pelayan-pelayan Tuhan itu dikatakan bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ketika diberikan tugas pelayanan, semua dikerjakan dengan sebaik-baiknya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sekarang kita buka di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16.
Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, ayat ini dianya adalah huruf besar. Ini adalah maksudnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, yang diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi Yesus sudah memberikan contoh, memberikan teladan buat kita, bahwa Yesus dapat dipercaya oleh Allah Bapa dalam tugasnya datang ke dunia ini, membawa keselamatan kepada semua manusia. Ayat terakhir kita buka di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus menulis kepada Timotius supaya Timotius yang sudah dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan bisa juga mempercayakan kepada orang-orang melakukan pekerjaan Tuhan juga. Ini berbicara tentang impartasi. Jadi kepada kita yang sudah dipercaya dapat melakukan, melayani dalam pekerjaan Tuhan, biar kita bisa mengimpartasikan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik rohani kita, kepada anak-anak rohani kita, supaya mereka juga dapat menjadi orang-orang yang dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan bisa dapat terus berlangsung berkesinambungan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini memberkati kita semua menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.